Oh, jadi Bapak juru kunci kuburan Basuro toh? Iya, Mas. Oh iya Pak, ngomong-ngomong bangunan yang ada di samping kuburan itu tempat apa ya? Kok kelihatan kosong? Oh, itu. Memangnya kenapa, Mas? Ya nggak apa-apa Pak, kebetulan saudara saya lagi cari lahan atau rumah kosong, barangkali di sini ada yang mau jual kan? Kalau mau nyari rumah, mendingan jangan di daerah sini, Mas. Daerah sini mah sepi, jarang ada orang lewat. Nyari-nyari susah Pak, nggak ada. Itu kira-kira bangunannya kosong, apa ada yang nempati ya Pak? Ada, cuma orangnya nggak pernah main ke sini. Ngobrol sama bapak aja itu nggak pernah. Bangunan itu sudah lama sekali loh. Dari kuburan ini belum ada. Bangunan itu sudah ada duluan. Berarti Bapak nggak pernah ketemu dengan pemilik rumah itu ya? Hah, nggak pernah bertatap langsung, Mas. Kadang pemilik rumah itu keluar, hanya memakai mobil. Nanti pas pulang, pakai mobil juga. Mana kaca mobilnya rapat banget, nggak pernah dibuka. Berarti Bapak belum pernah ketemu sama sekali dong? Ya belum pernah, namanya saja juga Bapak nggak tahu. Oh begitu ya. Tapi yang jelas ditempati ya Pak? Iya, bahkan dengar-dengar di dalam itu buat usaha, karyawannya juga banyak. Ada puluhan malah. Wah lumayan banyak ya Pak. Tapi ya itu, namanya banyak karyawan, tapi selama Bapak di sini, belum pernah tuh bertemu dengan karyawan situ. Padahal di gudang itu nggak pernah buka loker langsung, tapi kok bisa ya karyawannya sampai puluhan? Buat usaha apaan di situ Pak? Hah, Bapak juga kurang tahu, Mas. Masa Bapak yang dekat begini tapi nggak pernah tahu sih Pak? Iya, Mas, Bapak juga bingung mau gimana. Soalnya orang-orang yang ada di dalam saja, Bapak nggak pernah melihat. Bosnya, karyawannya. Oh ya Pak, kalau orang yang ada di depan gudang itu siapa ya? Oh, itu, kayaknya sih penjaganya. Penjaga. Iya, kalau mereka sih Bapak sering lihat. Kadang yang bukain ataupun nutup pintu gudang itu pas bosnya masuk atau mau keluar. Mungkin beberapa bulan yang lalu pernah sih kejadian aneh di gedung itu. Ada orang yang keluar tapi lompat dari atas bangunan itu. Terus lari kabur entah kemana. Tidak lama para penjaganya keluar tuh semua nyari kan. Hampir ada 10 penjaga yang nyari ke sana kemari. Akhirnya orang yang kabur berhasil ditangkap lagi. Tapi anehnya orang itu tuh kayak ketakutan gitu Mas. Teriak-teriak minta tolong gitu. Bapak juga kaget kan dikiranya siapa? Pas Bapak nanya ke penjaga itu, Bapaknya bilang, itu orang kenapa kok teriak-teriak begitu? Malah Bapak yang dimarahin sama para penjaga itu. Dan Bapak juga hampir mau dibukulin sama mereka. Dan Bapak juga diancam, jika Bapak ikut campur masalah itu, nasib Bapak bakal buruk dan warung Bapak juga akan dibakar oleh mereka. Hah? Serius Pak? Iya Mas, Bapak juga bingung. Bapak juga diancam nggak boleh cerita ke orang lain tentang masalah itu. Pokoknya kalau Bapak melawan mereka, Bapak akan dibunuh. Makanya Bapak sangat takut waktu itu. Mungkin Bapak baru pertama kali cerita begini ke orang Mas. Tapi Mas juga harus janji ya, nggak usah cerita masalah ini ke orang lain. Takutnya cerita ini kesebar ke orang-orang. Iya Pak. Kira-kira ada cerita yang jangan lagi nggak Pak selama Bapak ada di sini? Sebenarnya sih banyak Mas, tapi Bapak pura-pura nggak lihat, pura-pura nggak tahu, takut Mas. Apa aja Pak? Kadang kalau malam ada suara teriakan orang minta tolong atau menjerit kesakitan. Habis itu nggak lama ada suara petasan atau suara pistol juga ada. Tapi ya begitu Mas, walaupun Bapak tahu, Bapak juga takut. Kadang kalau malam kan warung ini sudah ditutup ya. Tapi Bapak jarang tidur. Pas suatu ketika,
Bapak dengar kayak ada orang diseret-seret gitu. Karena Bapak penasaran kan, Bapak mencoba buat mengintip. Terus Bapak lihat para penjaga itu sedang membawa karung besar. Ada yang diseret-seret, terus dinaikkan ke atas mobil. Tapi anehnya karungnya tuh banyak bercak-bercak merah gitu, kayak darah berlumuran, Mas. Terus Bapak hanya mengintip saja? Mas, buru-buru keluar. Bapak yang mengintip saja, keluar keringat panas dinginnya loh. Karena saking takutnya. Firasat gue mulai yakin bahwa di dalam gudang itu ada yang tidak beres. Gue harus cepat-cepat cari informasi apa yang sebenarnya terjadi di dalam. Mas, loh, kenapa? Kok masnya bengong begitu? Nggak apa-apa, Pak. Bre, lu lihat nggak orang yang sedang duduk di warung itu, pakai jaket merah? Ya, lihat kenapa? Dari tadi gue lihat orang itu nunjuk-nunjuk ke arah kita. Sepertinya mereka sedang membicarakan kita atau tempat ini. Lo yakin kalau orang itu sedang membicarakan kita? Ya, gue curiga mungkin orang itu sedang memata-matai tempat ini. Lo masih ingat kan tadi bos kita bilang apa? Kalau ada orang yang mencurigakan di daerah sini, kita harus cepat-cepat menangkap orang itu. Siapapun orangnya, kita tangkap dan kita bawa ke dalam gudang ini. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Lebih baik sekarang kita samperin orang itu. Apa yang sebenarnya dia lakukan di sini? Jika dia mengelak, kita hajar supaya dia mengaku. Baiklah,